Hai sahabat investor, Anissa here. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku ingin sharing lagi sama kalian, tentunya pasti tentang investasi. Namun hari ini aku ingin sharing sama kalian tentang opsi investasi lainnya selain yang kemarin aku bahas di video aku, yaitu tentang reksadana. Nah, hari ini aku ingin ajak kalian bahas opsi lain untuk investasi, yaitu saham. Dan kenapa sih kita butuh opsi lain untuk investasi? Karena setiap orang itu memiliki profil resiko yang berbeda. Aku dan kalian pastinya memiliki profil resiko yang berbeda. Karena ada beberapa dari kita yang sudah mulai memiliki profil resiko agresif, misalnya moderat, atau konservatif dan sangat konservatif. Karena perbedaan tersebut, pilihan kita dalam berinvestasi pun juga pasti akan berbeda. Dan untuk investasi di saham itu sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki tingkat profil resikonya di agresif ataupun moderat. Karena saham ini sendiri memiliki tingkat resiko sangat tinggi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mulai berani berinvestasi di saham, teman-teman udah harus paham bahwa investasi di sini resikonya sudah lumayan tinggi, bahkan sangat tinggi. Saham sendiri adalah surat kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Ketika teman-teman membeli saham, berarti teman-teman sudah membeli sebuah perusahaan. Saat ini jumlah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu lebih kurangnya ada 700-an lebih, teman-teman. Baik saham-saham yang sekarang masih sangat aktif, bahkan saham-saham yang tidur saja. Dari 700-an tersebut, teman-teman harus pintar memilih mana saham yang akan menjadi pilihan teman-teman untuk investasikan. Karena tidak semua dari 700-an itu baik untuk teman-teman jadikan pilihan dalam investasi. Dan saran aku buat kalian, ketika kalian ingin memilih saham mana yang akan menjadi pilihan teman-teman untuk berinvestasi, carilah saham yang mereka memiliki produk-produk yang teman-teman kenali. Misalnya, ketika teman-teman ingin berinvestasi di saham BCA, teman-teman tahu bahwa perusahaan itu bagus dan teman-teman menggunakan produk dari bank tersebut dan kalian puas dengan bank tersebut. Sebenarnya untuk terjun di dalam saham sendiri, kita benar-benar harus tahu menganalisa bahwa perusahaan itu bagus atau tidak secara laporan keuangannya. Teman-teman juga harus mulai belajar secara teknikalnya atau chartnya saham itu seperti apa. Dengan seperti itu, teman-teman akan yakin menginvestasikan dana teman-teman ke sana. Wait, teman-teman, kalian gak usah panik, gak usah mikir investasi itu sulit, gak sesulit yang kalian bayangkan. Sekarang media pembelajaran tentang investasi itu sudah banyak sekali. Kalian bisa belajar langsung di YouTube, kalian juga bisa belajar dari buku, bahkan kalian juga bisa langsung belajar ke sekuritasnya. Jadi gak sulit ketika kalian mau benar-benar tahu tentang investasi dan kalian benar-benar mau memulai tentang investasi itu apa. Jadi buat kalian teman-teman udah gak usah bingung, kita belajar pelan-pelan aja. Yang pertama kalian buka account aja dulu, kalian bisa buka account di sekuritas manapun yang menurut kalian bagus. Dan aku sarankan di sekuritas 20 besar terbaik, itu lebih aman. Nah, dan kalian mulai belajar pelan-pelan aja dulu dari media manapun. Dan benar-benar sungguh-sungguh berniat bahwa investasi itu bisa membantu kita ke depannya. Ayo, kalian pengen nanya kan sebenarnya keuntungan kita membeli saham itu apa sih? Nah, keuntungan kita membeli saham itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah keuntungan dari selisih harga pembelian saham yang kita beli. Misalnya ketika kita membeli harga 4.000 saham tersebut, lalu kita menjual di harga 4.200 dan 200 itulah yang menjadi keuntungan kita sebagai investor. Dan kedua, ada dividen teman-teman. Nah, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, biasanya perusahaan akan membagikan laba tersebut kepada investor. Dan itu akan menjadi opsi kedua buat kita mendapatkan keuntungan dari saham.
Dan jika kita perhatikan teman-teman, ada menurut aku beberapa saham yang bisa memberikan keuntungan lebih dari 100% dalam 5 tahun terakhir loh. Seperti saham Bank Jago, Antam, dan juga BCA. 3 saham ini menurut aku keuntungannya luar biasa sangat tinggi. Dan bakalan ada yang nanya lagi, bisa beli saham di mana sih? Nah teman-teman, aku ingetin, teman-teman gak bisa beli saham itu ke Indomaret, atau teman-teman gak bisa beli saham itu langsung ke perusahaannya, gak bisa teman-teman. Ketika teman-teman ingin beli saham, teman-teman harus buka account dulu di salah satu perusahaan sekuritas, dan setelah pengisian data teman-teman lengkap ketika membuka account dan akun teman-teman di-approve, baru teman-teman bisa melakukan transaksi pembelian saham dimanapun teman-teman mau. Saham apa udah, beli di mana juga udah, keuntungannya apa aja juga udah. Nah teman-teman, tetap terakhir aku akan ingetin teman-teman bahwa yang namanya saham itu resikonya tinggi ya teman-teman. Jadi ada beberapa resiko yang teman-teman harus mulai pelajari, yaitu yang pertama ada resiko loss atau capital loss dari pembelian teman-teman. Misalnya ketika teman-teman membeli saham itu di harga 1000, tahu-tahu teman-teman saham tersebut turun di harga 500. Nah, capital loss itu akan menjadi milik teman-teman sampai ketika teman-teman jual saham tersebut. Ketika teman-teman nggak jual sahamnya, teman-teman nggak loss. Lalu yang kedua, yaitu adalah resiko bangkrut dari perusahaan itu. Jadi resiko ini juga akan menjadi resiko kita sebagai investor. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku sampai selesai. Di video ini aku bahas basicnya aja tentang saham, dan di next video aku akan bahas tentunya lebih seru lagi tentang saham sama kalian. Jadi terus tungguin video-video aku ya. Bye-bye.